Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Iramansyah selaku dosen mengampu dari mata perkuliahan analisis risiko. Izinkan kami dari kelompok 12 untuk memaparkan dan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan, posisi pasar, dan manajemen risiko perusahaan dari PT Indofood Tbk. Kelompok kami beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama adalah Faila Ajara, ada Dilan Aditya, dan juga Radian. Selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi dari PT Indofood Tbk. Dalam struktur organisasi, pada perusahaan PT Indofood Tbk ini terdiri mulai dari direktur utama, dilanjut dengan direksi yang bertugas mengawasi dewan komisaris, komite audit, audit internal sekretaris perusahaan, manajemen operasional, dan manajemen korporasi. Dan selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan, dan prospek masa depan. Selanjutnya adalah berdasarkan pada annual report PT Indofood Tbk dari tahun 2020 hingga tahun 2022 masih dalam keadaan yang baik sehingga adanya beberapa yang mengalami penurunan terdapat pada tahun 2021. Pada current ratio pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini dapat membuktikan rasio yang lancar pada perusahaan sangat masih melakukan pembuktian yang akurat. Pada aset sangat mengalami kenaikan di tahun 2019 hingga tahun 2020 sebesar 69,6%, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 10%. Akan tetapi, pada tahun 2021 hingga tahun 2022 hanya memiliki kenaikan sebesar 1%. Hal ini sangat menjadi kekhawatiran terhadap analisis keuangan PT Indofood Tbk yang mengakibatkan aset perusahaan naik hanya beberapa persen saja di tahun 2020, padahal di tahun sebelumnya sangat meningkat. Dan untuk laba tahun berjalan pada PT Indofood Tbk tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan, diakibatkan adanya pembukuan kenaikan pendapatan pada tahun 2022. Namun INDF masih catatkan penurunan laba bersih sepanjang tahun 2022. Adapun total aset perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 69,58% menjadi 163,13 triliun per akhir tahun 2020. Liabilitas perseroan naik sebesar 100,01% menjadi 83,99 triliun, sedangkan ekuitas naik sebesar 46% menjadi 79,13 triliun. Direktur Utama PT Indofood Tbk Antoni Salim juga mengeluarkan margin laba bersih perseroan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,9% dari sebelumnya sebesar 6,4%. Sedangkan laba inti dari naiknya sebesar 21,63% menjadi 5,96 triliun dari sebelumnya sebesar 4,90 triliun. Selanjutnya, yaitu penjualan perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) berhasil meraup laba bersih 2,36 triliun pada kuartal pertama 2022. Perolehan laba bersih tersebut naik 36,4% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 1,73 triliun. Kenaikan laba bersih salah satunya ditopang oleh meningkatnya penjualan pada periode Januari sampai Maret 2022. Sementara itu, laba usaha meningkat 16% menjadi 19,69 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2021, perseroan membukukan laba usaha 16,91 triliun. Margin laba usaha bertambah menjadi 17,8% dari sebelumnya 17%. Core profit yang mencerminkan kinerja operasional naik 12% menjadi 9,06 triliun dari 8,07 triliun. Adapun laba bersih
per saham dari emiten berkode INDF ini juga naik 36,5% menjadi 269 per saham pada kuartal pertama 2022. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 197 per saham. Jika dilihat trennya, laba bersih INDF terus naik sejak kuartal pertama 2019. Saat itu, perseroan hanya membukukan laba bersih senilai 1,35 triliun. Selanjutnya, arus kas perusahaan atau EBITDA. Nilai EBITDA PT Indofood terus mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 sebanyak minus 3,35%. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut akibat dampak dari COVID-19 yang datang ke Indonesia, sehingga berdampak pada ekonomi salah satunya perusahaan Indofood ini. Kemudian, market position. Jika dilihat dari harga saham Indofood INDF di pasar, penjualan saham meningkat dibandingkan pesaingnya, bahkan setelah sempat menurun di tahun 2020 dikarenakan awal dari pandemi COVID. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa perusahaan Indofood dapat cepat menangani dan beradaptasi dengan keadaan. Selain itu, gencar dalam melakukan peningkatan nilai pada perusahaan mereka. Begitupun dilihat dari market kapital perusahaan. Indofood berada di posisi stabil dibandingkan dengan para pesaingnya, yang artinya PT Indofood ini memiliki nilai saham yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing serupa. Kemudian, manajemen risiko PT Indofood. Tingkat kematangan manajemen risiko dari PT Indofood ini mencapai tingkat IRM karena PT Indofood ini sudah melakukan identifikasi risiko-risiko utama pada perusahaan Indofood, seperti risiko yang akan terjadi pada keamanan pangan, risiko persaingan, risiko kenaikan harga bahan baku, risiko pemanasan global, risiko perubahan iklim, dan risiko berkelanjutan. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko perusahaan, PT Indofood rutin melakukan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Indofood melakukan hal tersebut setiap semester. Tim korporat IRM melakukan penilaian dan konsolidasi berbagai risiko utama yang teridentifikasi, serta menyampaikan laporan mengenai paparan risiko secara menyeluruh dan tindakan mitigasi yang diperlukan kepada direksi dan komite audit setiap semester. Lalu untuk selanjutnya di sini ada mitigasi resiko dari PT Indofood, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan memerintahkan PT Indofood untuk melakukan mitigasi resiko agar mencegah terjadinya kasus berulang mie instan yang terdeteksi etilen oksida atau ATO. Upaya yang dilakukan diantaranya menjaga keamanan mutu dan gizi produk pangan olahan yang diproduksi dan diekspor, serta memastikan bahwa produk sudah memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Selain itu, produsen juga perlu memastikan penanganan bahan baku yang digunakan seluruh produk baik lokal maupun ekspor agar tidak tercemar ATO. Untuk selanjutnya, di sini ada analisis SWOT pada perusahaan PT Indofood. Yang pertama ada kekuatan di mana Indofood, antara lain yang pertama ada produksi rendah biaya, yang kedua jangkauan distribusi luas, yang ketiga keahlian dalam cita rasa Indonesia, yang keempat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang kelima kecepatan menjangkau konsumen, yang keenam brand terkenal, serta yang terakhir menguasai pangsa pasar mie instan. Adapun kelemahan dari PT Indofood sendiri yaitu yang pertama ada produk makanan mie instan yang kurang baik bagi kesehatan, yang kedua banyak kompetitor yang serupa, yang ketiga sebagian produk mengandung zat yang kurang baik bagi tubuh. Adapun peluang yang dimiliki PT Indofood diantaranya melakukan kerjasama dengan perusahaan yang sejenis serta melakukan ekspansi ke luar negeri. Dan adapun ancaman pada perusahaan PT Indofood diantaranya yang pertama ada permintaan pasar yang belum terpenuhi, yang kedua persaingan pasar yang cukup ketat. Adapun di sini decision tree dari perusahaan PT Indofood di mana kami sebagai investor akan menginvestasikan saham atau penanaman modal. Adapun keterangan dari decision tree ini yang di mana garis terputus-putus itu alur keputusan yang akan kami ambil serta garis yang menghubungkan itu alur keputusan yang tidak akan kami ambil, di mana kami akan mengambil investasi saham atau penanaman modal karena harga saham yang sangat baik, analisis pasar yang sedang baik,
kinerja perusahaan yang sangat baik sehingga kami memutuskan untuk investasi saham atau penanaman modal. Tetapi kami tidak memutuskan untuk merger atau mengakuisisi perusahaan PT Indofood tersebut. Adapun hasil kesimpulan dari decision tree tadi, di mana dari hasil analisis kelompok kami menyimpulkan dan mengambil keputusan bahwa bila seseorang ingin menanam atau berinvestasi pada perusahaan PT Indofood sangat layak tanpa dengan adanya keterkaitan merger atau mengakuisisi perusahaan tersebut. Karena seiring berjalannya waktu, investor akan merasakan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, investor atau konsumen akan menghasilkan laba bagi setiap pemilik saham mulai dari 5% hingga 10% dalam setiap tahunnya. Lalu, yang kedua ada pengelolaan sistem manajemen yang selalu mengalami evaluasi, sehingga perusahaan juga setiap tahunnya memiliki proses kinerja yang semakin baik. Adapun pada tahun ini diperkirakan PT Indofood bakal mencapai pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar 120 triliun dan 10,65 triliun. Tetapi kami di sini tidak menyarankan untuk melakukan merger atau akuisisi karena terlihat pada tahun 2022 adanya kenaikan cost of fund atas peningkatan suku bunga, yang artinya hal tersebut menimbulkan resiko akan utang perusahaan yang bernominasi mata uang dolar yang tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat leverage perusahaan Indofood. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.